Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Sarul Hafiz, dari kelas 12 TJKT 2 dari kelompok 3. A. Makna hak dan kewajiban warga negara. Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau dapatkan. Hal tersebut dapat terbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Setiap hak diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia itu berbeda dari pengertian hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang, tetapi hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas karena meliputi pula kewajiban asasi. Misalnya di Indonesia, menghormati hak hidup merupakan kewajiban, bela negara hanya merupakan kewajiban warga negara Indonesia, sementara warga negara asing tidak dikenakan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kualitas dan hubungan sebab akibat. Seorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi. Misalnya, seorang pekerja mendapat upah setelah melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Hak dan kewajiban negara juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimana dari kewajiban itulah muncul hak dan begitupun sebaliknya. Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Pajari Jaldi dari kelas 12 TJKT 2, Mapel PPKN. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. C. Sila Persatuan Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, seperti bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. Perkenalkan, nama saya Yas Padilla dari kelas 12 TKJ 2, mata pelajaran PKN. Di sini saya akan menjelaskan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental. Sila-sila Pancasila nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari undang-undang dasar sampai dengan peraturan daerah. Hak atas kewarganegaraan. Siapakah yang menjadi warga negara penduduk Indonesia? Pasal 26 ayat 1 dan 2 dan dengan tegaskan menjawab pertanyaan tersebut. Kedua, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan negara Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kelima, hak dan kewajiban bela negara. Pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang keenam, kemerdekaan berikat dan berkumpul. Pasal 28 menekankan hak warga negara untuk berikat dan berkumpul. Yang ketujuh,
kemerdekaan memeluk agama. Pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara yang Maha Esa. 8. Pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam pasal 30 ayat 1 dan 2. Kesembilan, hak mendapat pendidikan salah satu tujuan negara kesatuan Republik Indonesia. Ke-10, perekonomian nasional 25 sampai 152 pasal 33 UUD NRI tahun 1945 mengatur tentang perekonomian nasional. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas keluarga. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup dan hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian. 12. Kesejahteraan sosial. Masalah kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Tiga, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis nilai Pancasila. Nilai praktis pada hakikat merupakan perwujudan dalam nilai-nilai instrumental. Dengan kata lain, nilai praktis merupakan realisasi dalam ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Nilai praktis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan sesuai perkembangan zaman. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh warga negara. Perkenalkan, nama saya Dita Hafifah. 2. Penyebab pelanggaran hak warga negara. Anda tentunya pernah melihat para anak jalanan sedang mengamen di perempatan jalan raya. Nah, anak jalanan dan pengemis merupakan salah satu golongan warga negara yang kurang beruntung karena tidak bisa mendapatkan haknya secara utuh. Kondisi yang mereka alami salah satunya disebabkan oleh terjadinya pelanggaran terhadap hak mereka sebagai warga negara. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi, misalnya sebagai berikut. A. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya, masih terjadi kasus salah tangkap. Hal itu merupakan bukti bahwa amanat pasal 27 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. B. Saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Padahal pasal 27 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. C. Makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Padahal pasal 28A sampai 28C UUD NRI tahun 1945 menjamin keberadaan hak asasi manusia. D. Masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan, padahal pasal 29 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. E. Angka putus sekolah yang cukup tinggi. Pasal 31 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. E. Pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran FCD atau DVD, bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya, dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Nurul Ajijah. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Pada saat ini banyak terjadi pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban warga negara.
Dengan kata lain, warga negara banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diterapkan oleh undang-undang. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum warga negara juga mendorong terjadinya pengingkaran kewajiban oleh warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari sederhana sampai yang berat. Di antaranya adalah berikut: A. Membuang sampah sembarangan. B. Melanggar peraturan berlalu lintas, misalnya tidak memakai helm, mengemudi tetapi tidak mempunyai surat izin mengemudi, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, berkendara tetapi tidak membawa surat tanda motor. Kesadaran ANTNK dan sebagainya. C. Merusak fasilitas negara, misalnya mencoret-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon. D. Tidak membayar pajak kepada negara seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, rebuksasi parkir dan sebagainya. E. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan kemampuan negara, misalnya mangkir dari kegiatan siklamming. Kenalkan, nama saya Samsul Arifin dari kelas TJKT 2. Di sini saya akan menjelaskan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pemerintah penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran wajib negara. Berikut ini upaya mencegah dalam melakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara. Pertama, melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan perampokan, pembunuhan, dan lain-lain. Yang kedua, Tentara Nasional Indonesia melakukan pengamanan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan separatisme, ancaman keamanan dari luar, dan sebagainya. Yang ketiga, Komisi Pembatasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi yang menggunakan keuangan negara. 4. Lembaga peradilan melakukan perannya untuk melanjutkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara.